أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita, ini membahas kitab 300 hadis muttafaq alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin oleh Syekh Abdullah Ahmad Al-Iryani Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Sampai kita pada bab yang ketiga tentang kesabaran, bab as-sabr, di mana pada perjumpaan yang lalu kita sudah jelaskan beberapa hal yang terkait dengan sabar. Masih ingat ya? Atau masih lupa? Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Tambahan lagi sebelum kita masuk kepada dua hadis yang ada pada bab itu. Faedah yang berikutnya ikhwah, yaitu bahwasanya sabar yang terkait dengan as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, was-sabru 'anil maksiyah, dan kesabaran dari perbuatan maksiat, maka manusia terbagi menjadi 4 golongan. Dilihat dari kesabaran dalam menjalankan taat, as-sabru ala ta'atillah, dan dari kesabaran terhadap perbuatan maksiat, menjauhinya, sabru 'anil maksiyah, maka manusia dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang sabar di dalam menjalankan ketaatan dan sabar di dalam menjauhi maksiat. Ya, kelompok yang paling utama, paling mulia, paling sempurna, yaitu yang sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar juga meninggalkan kemaksiatan. Jadi kesabaran yang ada pada dirinya itu sempurna. Ya, dia giat taat, dia bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga sabar menahan diri dari mendekati dosa. Sehingga apa? Terkumpul padanya ketaatan dan jauh dari maksiat. Ini paling sempurna manusia. Yang kedua yaitu orang yang sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi dia tidak sabar untuk menjauhi perbuatan maksiat. Ya, dia kalau disuruh sholat, masya Allah, ya, wajibnya, sunnahnya. Dia disuruh puasa, masya Allah, wajibnya, sunnahnya. Ya, disuruh jihad, apalagi semangat. Baca Quran, khatam setiap bulan misalnya. Ya, ini semangat dia. Tetapi dia lemah di depan maksiat. Ya, dia tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya, sehingga dia gampang terjatuh kepada dosa. Amal solehnya banyak, dosanya juga sama banyaknya. Ini adalah orang yang kedua. Ya masih mending dia punya apa? Amal soleh yang banyak. Kenapa? Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu akan bisa menghapus keburukan. Masih mending, ya. Perbuatan baiknya, ketaatannya diharapkan akan mampu menghilangkan perbuatan dosanya. Kelompok yang ketiga yaitu orang yang dia sabar terhadap dosa, maksiat. Dia mau limo tidak mau, ngerasani orang males,
paling tidak senang rasanya orang itu. Berbohong, tidak mau dia. Makan makanannya haram, tidak mau. Syubhat-syubhat dia tinggal. Intinya dari maksiat dia jauh, paling jauh. Akan tetapi kalau disuruh ibadah dia malas. Ada tidak orang seperti ini? Ada. Ya, sholat telat aja. Sholat telat. Tidak pernah dia sholat, tidak telat. Ya kan? Itu. Ini orang yang ketiga. Ya masih mending ya. Walaupun amal baiknya banyak kurangnya, tetapi dia tidak ada dosa lah. Gampangannya begitu. Jauh dari dosa lah. Dosanya sedikit. Dan juga mending. Jika apa mending. Ya. Walaupun amalnya tidak banyak, tapi dosanya lebih sedikit daripada amal solehnya. Yang keempat, nah ini yang paling nemen. Orang yang tidak sabar terhadap maksiat, gampang terjatuh pada dosa. Sudah begitu dia malas ibadah. Ini paling nemen ini ya. Minus dia. Kenapa? Menunjukkan imannya lemah sekali. Ya, sehingga iman yang lemah itu tidak bisa mendatangkan sifat sabar. Kenapa? Karena yang namanya sabar itu sumbernya dari iman. Semakin kuat iman seseorang, maka sabarnya juga semakin kuat. Dan semakin lemah iman seseorang, maka sabarnya juga semakin lemah. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ya, inna sabra minal iman bi manzilati ra'si minal jasad. Sesungguhnya iman itu, sabar itu, posisinya terhadap iman ibarat posisi kepala terhadap badan manusia. Kedudukan sabar terhadap iman ibarat kedudukan kepala terhadap badan manusia. Idan qata'a ras, apabila kepalanya terputus, maka banal jasad. Maka yang namanya tubuh itu akan apa? Mati. Ya kan? Kalau orang kepalanya putus mati enggak? Mati. Mana ada orang kepalanya putus kemudian hidup? Nanti jadi nanti. Ya. Jadi kalau orang kepalanya putus atau binatang ya mati dia. Ya, lain dengan kalau tangannya putus, kakinya putus ya. Masih sangat mungkin untuk hidup. Nah, sabar dengan iman itu seperti itu. Ya, sabar itu ibarat kepala dan iman itu ibarat badan. Kalau kepala lepas, sabarnya hilang, imannya lemah. Sehingga kaitan antara iman dengan sabar itu sangat erat. Ya, sehingga bisa dikatakan dibalik bahwasanya orang yang tidak mampu untuk sabar itu menunjukkan imannya lemah. Menunjukkan apa? Imannya lemah. Nah, ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Kebanyakan manusia ada di nomor 2 atau nomor 3 ya. Nomor pertama ini jarang. Sabar dalam melakukan taat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kebanyakan manusia ya, yang muslim beriman ini nomor 2 atau nomor 3. Yo taate semangat, maksiate yo semangat kan gitu ya. Ya, tidak mampu untuk meninggalkan dosa, tidak sabar. Atau dia mampu untuk meninggalkan dosa-dosa, tapi apa ibadah malas. Yang penting hati nersi kan. Walaupun nggak sholat ya kan, malas dia sholat. Poso nggak poso. Tapi dia menjaga dirinya dari dosa-dosa yang banyak. Dan yang terakhir adalah kebanyakan manusia secara umum, ya, baik orang-orang kafir ataupun orang-orang Muslim yang imannya sangat lemah sekali. Baik, yang berikutnya ada 3 istilah yang perlu kita ketahui dalam masalah sabar. Yang pertama adalah as-sabru fillah. As-sabru fillah. Sabar di jalan Allah. Yang kedua adalah as-sabru billah. Sabar dengan pertolongan Allah. Dan yang ketiga as-sabru lillah. Sabar karena Allah. Ya, as-sabru fillah, sabar di jalan Allah.
Yang jelas ya. Ya, ini kita sabar di dalam menapaki menjalankan agama ini. Dalam belajar, dalam beramal, dalam berdakwah, itu sabar. Ini namanya sabar di jalan Allah. Butuh sabar, pada banyak orang jatuh, berjatuhan di tengah jalan. Ya. Makanya Allah memerintahkan untuk sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian dan berjaga-jagalah kalian di perbatasan, ya ini di medan perang, perbatasan negara-negara kaum muslimin, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung dan mendapatkan kemenangan. Diperintah sabar di jalan Allah, ya. Sabar di jalan Allah itu butuh sabar karena banyak gangguan. Ya. Makanya Allah mengatakan wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang saling berwasiat dengan kebenaran, ya ini dakwah, dan berwasiat untuk sabar di dalamnya. Nah, ini. Jadi apalagi teman-teman yang mungkin mu'alaf ya, sabar ya. Karena orang mu'alaf itu baru masuk Islam, gangguannya banyak, godaannya besar, ya. Maka butuh sabar untuk belajar, sabar untuk beramal, ya, meninggalkan hal-hal yang lama yang tidak sesuai dengan Islam. Dan orang-orang Muslim yang sejak lahir pun butuh kesabaran. Hari ini banyak sekali hujatan kepada Islam, gangguan dalam beragama, ya, syubhat-syubhat dilontarkan orang-orang kafir yang membuat goncang, ragu orang-orang yang tidak punya ilmu dari kalangan kaum muslim. Maka bersabar, ya, bersabarlah, belajar beramal saleh. Yang kedua juga gitu, ya, yaitu sabar lillah karena Allah. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah untuk Tuhanmu semata-mata lillah, ya, bersabar untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita dalam bersabar itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan kita bersabar itu adalah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari keridhaan manusia. Nah, ini penting. Karena yang bisa mengekalkan kesabaran kita itu adalah kalau kita niatnya karena Allah. Karena kalau niat kita bukan karena Allah, biasanya akan berjatuhan di tengah jalan. Ya, kenapa ya? Karena harapannya manusia. Begitu manusia tidak memuji dia lagi, mencela dia lagi, ya sudah tidak sabar. Ya, begitu dia inginkan dunia misalnya dengan sabarnya itu, begitu ternyata dunia menjauh dari dirinya, maka dia tidak sabar. Tapi kalau dia sabarnya karena Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal ajr indahu, dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah kesabarannya itu luntur. Ya, dan yang berikutnya yaitu sabar billah. Ini sabar dengan pertolongan Allah. Jadi kita meminta kepada Allah agar memberikan kesabaran kepada kita. Karena kita ini lemah. Manusia itu apa? Diciptakan lemah. Ya. Wa khuliqal insan, dan manusia diciptakan dalam keadaan apa? Dha'ifa, dalam keadaan lemah. Maka dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawakal kepada Allah Ta'ala, sabar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin sekalian, ya, maka ini kita harus bersandar kepada Allah dalam kaitannya dengan ini. Nah, ada lagi juga yang keempat, juga boleh dimasukkan wasabru ma'allah, sabar bersama dengan Allah Ta'ala. Sabar ma'allah, sabar bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Ya, ini kita bersabar terhadap ketentuan Allah. Ya. Ya, kita berdoa belum dikabulkan, sabar. Kita bersabar terhadap takdirnya Allah. Sabar, sabar bersama Allah. Tidak ada zat yang lebih menyayangi kita selain daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kita harus bersabar sebagaimana sabarnya kita bersama dengan orang yang kita percaya kalau dia itu tidak menghendaki kecuali kebaikan untuk kita. Ya kan, kalau kita misalnya contoh nih, belajar. Terus dosen kita, guru kita memberi tugas. Sabar enggak kira-kira? Sabar, karena kita tahu apa? Tugas dari dosen itu adalah untuk membuat kita apa? Lebih baik lagi. Lebih mengetahui ilmu, ya, lebih faham, sehingga kita sabar bersama dosen kita itu. Walaupun dosennya mungkin ya memberikan tugas berat-berat, ya, tapi kita sabar bersama sampai selesai perkuliahan tersebut. Nah, sama kita sabar bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu rahmat Allah lebih luas daripada apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Di setiap takdirnya itu ada hikmah. Di setiap takdirnya itu apa? Ada hikmah azimah yang agung, yang besar. Yang kalau kita sabar sejenak saja, maka kita akan mendapatkan keuntungan dan keberuntungan abadan abada. Asal sabar sebentar. Dan sabar memang tidak lama. Ikhwafillah, sabar itu tidak lama. Sabar itu sebenarnya sedikit. Ya, sabar sebenarnya masih sedikit. Dan sebentar. Baik, ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, nah, kita sudah tahu tentang masalah sabar, ya. Sekarang mari kita masuk kepada hadis nomor berapa itu? Nomor 3 ya. Nomor 4, nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Baik. Hadis nomor 3. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah taala meridainya. Ya, sahabat Abu Hurairah ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5.000-an lebih, ya, yang tercatat. Ya, menurut apa yang disampaikan Baqi' Ibnu Makhlad, beliau menulis mengurutkan sahabat-sahabat saja, siapa-siapa yang meriwayatkan hadis paling banyak. Nomor 1 adalah siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu nomor 1. Ya, bukan berarti yang beliau adalah orang yang mungkin hadisnya paling banyak, mengambil hadis dari Nabi paling banyak, belum tentu juga. Tetapi beliau yang terbanyak meriwayatkan hadis. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu jelas orang yang termasuk paling banyak mengetahui Nabi kan, hadis Nabi sejak di Mekah. Ya kan, tetapi apa? Mereka tidak dikenal banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak beberapa sahabat yang lain, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi seperti itu. Nah, Abu Hurairah, beliau orang yang paling banyak, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau itu hanya bersama Nabi sekitar 3 tahun. Ya, tentu sudah di Madinah. Beliau termasuk ahlu suffah. Orang yang tidak punya harta, miskin, dari negerinya berangkat memang untuk belajar Islam, tinggal di masjid. Tinggal apa? Di masjid. Tinggal di masjid dengan penuh kesederhanaan, sangat sederhana bahkan. Beliau bersabar. Lalu dalam 3 tahun itu beliau alhamdulillah mendapatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabat yang lain. Baik, dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya, bukanlah orang yang kuat itu orang yang jagoan. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pendekar, tak terkalahkan. Bukanlah disebut orang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat dan banyak mengalahkan musuh dalam gulat. Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi syadid, orang yang kuat itu hakikatnya adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Orang yang kuat sejati
adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika sedang apa? Marah. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu hadis yang terkait dengan masalah sabar. Banyak faedah. Beberapa di antara yang pertama, bahwasanya apa? Kekuatan itu ada dua. Ini yang pertama. Kekuatan hissiyah, al-quwah al-hissiyah. Kekuatan materi yang nampak. Ya. Dan al-quwah al-ma'nawiyah, kekuatan ma'nawiyah. Kekuatan jiwa. Kekuatan hati. Ya, kekuatan pikiran. Nah, dua-duanya dalam Islam itu terpuji. Baik al-quwah al-hissiyah, al-jasadiyah, ya, al-maliyah, atau al-quwah al-ma'nawiyah, ya, an-nafsiyah, kekuatan jiwa, hati, itu dua-duanya dalam Islam terpuji. Karena itulah Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat itu ya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang beriman yang lemah. Nah, para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud kekuatan di sini umum, baik kekuatan jasadiyah, hissiyah, ya, yang nampak, yang materi, ataupun kekuatan maknawiyah, ya ini hati, kekuatan jiwa, kekuatan ilmu, kekuatan iman. Dua-duanya baik. Ya, dua-duanya apa? Baik, selama digunakan dengan cara yang baik. Sehingga orang beriman kaya, boleh enggak? Terpuji enggak? Boleh, selama kekayaannya digunakan untuk kebaikan. Orang beriman kuat jasadnya, boleh apa enggak boleh? Boleh, malah harus seharusnya. Kenapa? Karena kaum muslimin harus kuat jasadnya. Bagaimana dia bisa berjihad kalau jasadnya lemah? Bagaimana dia bisa ibadah lama, sholat malam sampai 5 jam kalau badannya lemah? Bagaimana dia bisa misalnya gotong royong membantu orang-orang lemah kalau jasadnya apa? Lemah. Maka kekuatan yang jasadiyah itu, yang hissiyah itu bagus selama apa? Digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya terpuji. Jadi Islam bukanlah agama yang membuang ya perkara dunia karena dianggap tidak ada kaitan dengan kemuliaan, ya kan. Kan ada sebagian agama menjauhi dunia, menjauhi hal yang fisik, menjauhi hal-hal yang sifatnya materi. Enggak, dalam Islam enggak. Semuanya baik selama digunakan untuk apa? Kebaikan. Baik, yang kedua, tetapi yang menjadi asas dari semua kekuatan ini, dua kekuatan tadi, hissiyah dan ma'nawiyah, yang menjadi asas dan pokok adalah apa? Kekuatan ma'nawiyah. Yaitu kekuatan jiwa seseorang, kekuatan iman seseorang, kekuatan ilmu seseorang, ya. Itu seperti itu. Jadi kekuatan jiwa, kekuatan emosi seseorang. Ya kan? Sehingga apa? Ini yang lebih tinggi daripada kekuatan fisik. Makanya dalam hadis ini Rasulullah mengatakan apa? Orang kuat sejati itu bukan ukurannya fisik, yaitu menangan kalau bertarung. Jagoan, ya, dia pendekar tak terkalahkan misalnya. Ya, bukan itu. Walaupun itu kekuatan. Dan tidak ada masalah. Cuman hakikat yang paling utama dari dua kekuatan itu adalah apa? Kekuatan maknawi tadi itu. Ya, makanya disebutkan orang yang kuat sejati bukan orang yang menangan kalau bergulat, tapi orang yang mampu menahan dirinya, menguasai dirinya ketika dia sedang apa? Marah. Ini kekuatan apa ini? Kekuatan nafsiyah, kekuatan jiwa, kekuatan maknawiyah. Nah, jadi asasnya yang paling utama adalah ini. Kenapa? Karena itu pengendali. Ya, Rasul mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka baik seluruh anggota badannya. Sebaliknya kalau rusak, rusak seluruh anggota badannya. Itu apa? Segumpal daging itu hati. Ya, ini yang mengendalikan emosi, mengendalikan diri kita yang berkehendak. Ya, jadi kalau hatinya baik, yang lain baik. Hatinya buruk, buruk. Lah, sebenarnya saya katakan tadi, asasnya adalah kekuatan jiwa tadi itu, hati itu. Kalau hatinya baik, insya Allah dia perbuatannya, ucapannya, sikapnya menjadi baik. Ya. Tapi kalau hatinya sudah rusak,
Yang keluar muncul dari orang itu apa? Ucapannya jelek, perbuatannya jelek, sikapnya jelek. Jadi itu. Sehingga ukuran paling utama asasnya adalah kekuatan maknawi. Dan betapa banyak para hadirin sekalian, orang-orang yang dengan kekuatan maknawinya itu bisa mengalahkan orang-orang yang fisiknya kuat. Baik dari segi urusan dunia atau dari segi urusan agama. Contoh dalam peperangan misalnya contoh. Peperangan itu senjata penting enggak? Tetapi yang paling penting apa? Orangnya, keberaniannya, kesabarannya, betul apa enggak? Senjata sehebat apapun, kalau dia pengecut, ya lari kan gitu ya. Kita lihat mujahidin banyak di beberapa tempat di dunia ini ya, termasuk apa? Taliban, kita lihat ya, Taliban. Melawan siapa saja dia? Melawan sebelum itu Inggris. Melawan Rusia 10 tahun, melawan Amerika dan NATO 20 tahun. Kurang apa senjata mereka? Tapi apa? Mereka lari, balik ke negerinya masing-masing ya. Padahal punya apa orang-orang Afghanistan itu? Punya apa mereka itu? Ya, senjata kalah jauh. Ya kan? Kaya, enggak, ya kan? Punya apa mereka? Mereka punya iman, mereka punya kesabaran, mereka punya apa? Kekuatan ruhiyah yang melebihi mereka. Sehingga perang jangka panjang hanya dimenangkan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan jiwa, kesabaran. Nah, sekarang itu, paham maksudnya? Ini dalam urusan dunia. Ya, termasuk misalnya contoh dalam urusan pekerjaan, orang yang punya kepribadian akan lebih sukses insya Allah daripada orang yang sekedar punya harta, punya kekuatan fisik. Ya, yang punya kekuatan kepribadian akan lebih sukses dengan izin Allah. Betul apa enggak kira-kira? Nah, sehingga di sini kekuatan maknawi itu menjadi yang bisa mengungguli daripada yang memiliki kekuatan fisik, materi, tapi tidak punya kekuatan maknawi yang kuat. Dalam masalah pun juga begitu. Ya, suatu saat ketika Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, termasuk ya sahabat pertengahan senior lah. Beliau dikenal orangnya kurus. Ya, betisnya kecil. Orangnya kurus pokoknya. Ada yang mengatakan beliau kalau berdiri itu kayak orang duduk. Karena tingginya itu udah di bawah rata-rata ya. Ya, di bawah rata dan kurus orangnya. Ya. Nah, suatu saat beliau manjat pohon ara, pohon yang digunakan untuk kayu siwa, batang-batangnya itu ya. Mengambil kayu siwa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau ini naik, maka otomatis kelihatan betisnya, betul apa enggak? Iya kan? Maka sebagian sahabat melihat betisnya yang kecil, ya, mentertawakan. Betisnya kecil. Ya, kalau orang Arab lain kan gede-gede ya. Mentertawakan. Ya, karena betisnya yang kecil. Maka Rasulullah mendengar beberapa sahabat mentertawakan betisnya yang kecil. Beliau mengatakan, "Fi ma'nahu?" Kalian mentertawakan betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Padahal demi Allah, di sisi Allah dia lebih berat daripada gunung Uhud. Di sisi Allah dia lebih besar, lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Kenapa? Apakah karena fisiknya? Enggak. Kenapa? Karena kekuatan imannya, ilmunya, ketakwaannya. Maka bisa mengalahkan Abdullah bin Mas'ud sebagian sahabat yang lain. Dalam masalah agama demikian. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah, ya, anna Rasulullah qala bahwa Rasul bersabda, la ya'ti, tentu yaumul qiyamah, ya, ar-rajul samin al-azim la yazinu indallah janah ba'udah. Nanti di yaumul qiyamah akan datang seorang laki-laki yang tinggi besar, gempal, besar. Ya, ini lagi usum-usumnya orang membangun fisik ya. Banyak fitness. Tapi nanti di sisi Allah, dia itu beratnya lebih ringan daripada satu sayap nyamuk. Masih berat satu sayap nyamuk dibanding orang ini. Ya kan? Menunjukkan apa di sini? Bukan berarti tidak boleh fisik itu kuat, besar. Bukan berarti tidak boleh. Tapi dia tidak punya iman. Dia tidak punya ketakwaan. Sehingga di sini? Orang dengan kekuatan maknawinya, baik dalam urusan agama, dalam urusan dunia, bisa mengungguli orang-orang lain yang punya kekuatan fisik, materi, tapi tidak punya kekuatan batin yang kuat. Faham maksudnya? Nah, jadi menunjukkan kekuatan yang maknawi itu
menjadi asas pokok dari semua keutamaan, dan itu harus diperhatikan. Nah, faedah yang ketiga menunjukkan apa? Hendaknya seorang manusia, terutama muslim, lebih banyak memperhatikan rohnya daripada jasadnya. Bukan berarti jasad tidak dipentingkan, penting. Cuman kita juga harus membangun lebih banyak apa? Rohiyah kita. Karena itu asas. Ya, itu asas. Makanya saya memberikan masukan nasihat, bismillah, kepada olahragawan, kepada orang yang membangun fisiknya, jangan lupakan batin, karena batin itu utama. Ya, batin itu utama ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan masalah roh ini, hati ini. Dan manusia sekarang, zaman sekarang ini lebih banyak membangun fisiknya ya. Dibangun yang bagus, dibuat tampan, cantik, gagah, diberi pakaian yang bagus, tapi hatinya gersang. Jiwanya apa? Gersang. Nah, jadi seperti itu. Ya, hendaknya kita apa? Karena maknawi itu, kekuatan maknawi lebih penting, menjadi asas dari kekuatan hissiyah, maka hendaknya kita perhatian dalam masalah ini, kekuatan ruhiyah ini. Apalagi apa? Allah Ta'ala melihat itu sebelum melihat yang lain. Ya, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah tidak melihat rupa kalian, jasad kalian, bentuknya apa, warna kulitnya apa. Tapi Allah melihat hati kalian. Ya, melihat apa? Hati kalian. Jadi seperti itu. Baik, yang berikutnya yaitu faedah yang nomor 4. Menunjukkan bahwasanya al-ghadab, marah itu sesuatu yang harus dikendalikan. Al-ghadab, marah itu sesuatu yang harus dikendalikan. Al-ghadab, marah itu hukum asalnya baik. Tidak ada yang Allah ciptakan, yang Allah berikan untuk manusia, kecuali asalnya baik. Termasuk hawa nafsu, termasuk rasa amarah. Itu baik. Karena itu merupakan alat bagi manusia untuk hidup. Coba kalau al-ghadab atau marah itu tidak ada pada diri manusia, kira-kira apa yang terjadi? Misalnya manusia dihapus rasa marahnya oleh Allah Ta'ala, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau tidak ada rasa marah sama sekali? Hilang. Manusia itu dihilangkan rasa marahnya. Kira-kira kenapa? Tidak ada membela diri, tidak ada membela kebenaran, tidak ada membela keadilan ya. Sudah ada perampok masuk rumah, oh monggo Pak, ini dikunci ya, saya buka dulu. Buka sama dia, silakan. Dipukul kita, udah dipukul, ditampar tangan pipi kanan, berikan ini kiri. Masih kurang Pak, ya ini kepala saya, masih kurang, habis semua. Tidak ada pembelaan pada kebenaran, tidak ada membela keadilan, ya, tidak ada menghancurkan kemungkaran, tidak ada pembelaan diri, ya kan? Itu jadi rusak kehidupan manusia itu. Maka marah itu penting. Ya, marah itu suatu fitrah yang Allah tanamkan untuk manfaat manusia, baik secara pribadi ataupun secara keumatan, secara jamaah. Dengan syarat apabila marah itu ditempatkan pada tempatnya. Jadi bukan berarti makna ghadab itu kemudian haram, karena kata-katanya apa? Bukan Nabi melarang, mengharamkan ghadab, marah, tapi orang yang mampu mengendalikan marahnya, mengendalikan dirinya ketika marah. Berarti yang jadi marahnya tidak dihapus, tapi apa? Dikendalikan. Paham ya? Nah, bagaimana kalau misalnya ada ucapan, contoh, ada hadis misalnya, Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya, hadis riwayat Imam Bukhari, ditanyakan, "Ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat." Rasulullah mengatakan, "La taghdab, jangan marah." Farad dada miraran, tanya lagi, "Ya Rasulullah, beri aku wasiat, jangan marah." Sampai ketiga kali ditanya, "Ya Rasulullah, beri aku wasiat." Dijawab sama Nabi apa? Dengan jawaban yang sama, jangan marah. Nah, apakah jangan marah ini kemudian artinya marah itu mutlak harus hilang? Beda dengan hadis ini. Kalau hadis ini apa? Orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Berarti apa? Marahnya itu tidak salah, tapi asal dikendalikan. Jadi yang salah bukan marahnya, tapi melampaui batas marahnya itu yang salah. Makanya perlu dikendalikan. Kan begitu kalau hadis ini ya. Lah kalau hadis tadi, Rasulullah mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Apakah artinya buang rasa marah sama sekali? Apa seperti itu hadis itu artinya? Yang kedua, hadis kedua. Jangan marah kan gitu ya? Enggak, kenapa? Karena kata para ulama,
Mengapa Nabi memberikan wasiat kepada orang ini jangan marah? Karena orang itu ngamuan. Jadi orang yang tanya kepada Nabi itu apa? Orangnya ngamuan. Ya, dan makanya dikatakan jangan marah karena dia biasa marah. Maksudnya ojo gampang ngamuan, ojo gampang emosi. Paham maksudnya ya? Bukan berarti arti yang marah hilang sama sekali. Enggak, marah itu penting. Asal pada tempatnya, asal motivasinya karena Allah dan dengan batas kadar yang tepat, proporsional. Itu. Jadi hadis yang tadi dengan yang ini tidak bertentangan. Paham maksudnya ya? Sehingga Nabi mengatakan di hadis yang kedua ini, yang hadis nomor 3 ini, alladzi yamliku nafsahu innal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan marahnya ketika dia mengendalikan dirinya ketika dia marah. Jadi marah itu boleh tapi dikendalikan. Paham tadi ya? Paham ya? Berarti apa di sini ikhwafillah rahimani rahimakumullah? Berarti hukum asal marah itu boleh. Terpuji. Asal tadi itu syaratnya apa tadi? Yang pertama apa tadi? Motivasinya marah karena Allah, ya kan? Atau pada hal yang dibolehkan, membela diri. Ya. Jadi marahnya itu karena Allah. Marah fisabilillah. Melihat kemungkaran, dia marah. Makanya laki-laki yang dayus itu apa? Yang tidak cemburu kepada apa maksudnya cemburu kepada istri maksudnya apa sih? Coba tanya. Dayus itu kan orang yang laki-laki yang tidak punya cemburu kepada istri. Maksudnya apa sih? Maksudnya cemburu itu cemburu karena Allah. Karena cemburu itu maksudnya begini, kalau melihat pelanggaran dia marah karena Allah, itu namanya dayus. Maksudnya itu orang yang marah karena Allah. Orang yang cemburu. Ghairah ya. Ya, misalnya anak kita, istri kita melakukan kemungkaran, pelanggaran, kita harus marah. Kenapa? Marahnya karena Allah. Kalau diam aja terserah mau apa. Ini namanya dayus. Sehingga istri mau berbuat maksiat, pelanggaran dibiarkan. Ini namanya dayus, tidak mencium bau surga. Paham maksudnya? Nah, sehingga apa di sini? Syarat pertama apa? Marah itu boleh pertama niatnya karena Allah atau pada perkara yang mubah yang boleh. Misalnya apa? Tadi itu membela diri. Ya. Anda dizalimi orang, marah. Boleh, wong itu memang hak Anda, ya kan? Iya toh? Ya. Yang kedua apa? Pada tempat yang tepat. Ditempatkan pada tempat yang tepat. Jadi hal yang memang wajar marah. Kalau tidak perlu marah itu marah, kita marah, ya salah. Jadi marah pada tempatnya. Ada hal yang memang wajar kita marah, ada yang ngono ngamuk, ya kan? Tidak seharusnya, ya paham ya. Jadi harus pada tempat yang tepat. Memang itu terpuji kalau kita marah di situ gitu loh. Tapi kalau marah pada perkara yang memang tidak pada tempatnya, ya salah. Ya. Misalnya apa? Marah tidak pada tempatnya. Misalnya apa? Piring pecah, marah. Tidak sengaja ya. Masa orang tidak sengaja kemudian marah-marah? Tidak perlu ya. Tidak pada tempatnya. Ya kan? Istri keliru sedikit udah marah, ya tidak seperti itu, tidak pada tempatnya. Ya, keliru misalnya nutup pintu atau apa, masa marah itu kan. Tidak pada tempatnya. Apalagi dia salah marah lagi, tambah gitu kan. Ada enggak kira? Ada banyak, itu saya beberapa kali nemui di lampu merah misalnya ya. Kita lampu hijau, waktunya jalan kita ya. Ternyata dari sisi sana yang merah, dia melanggar ya, hampir nabrak kita ya. Yang marah dia malah. Miso lagi. Ini tidak pada tempatnya, dia salah kok marah ya. Jadi syarat yang kedua apa? Marah itu pada tempatnya. Yang ketiga, marah disebut atau termasuk dalam marah yang baik, kadarnya harus proporsional. Kadarnya. Jadi marah ini ibarat volume radio ya. Kalau terlalu besar, kekencengan suaranya. Kalau terlalu kecil, hilang. Pas. Paham ya? Nah, jadi pas. Jadi proporsional. Ya. Kalau misalnya level, marah itu 1 sampai 10. Ya, kalau misalnya suatu kejadian perlu marahnya 5, ya 5 saja. Jangan 6, 5 sudah cukup ya. Kalau marahnya suatu saat dalam suatu peristiwa harus 9, terus kita cuma 1, itu juga tidak proporsional. Tempatkan kadar marah sesuai dengan apa? Peristiwanya. Nah, 3 syarat ini maka marah itu menjadi baik. Ya, baik. Ikhwanilah rahimani wa rahimakumullah.
Maka kembali ke tadi, ke masih faedah yang nomor 4, maka marah itu dikendalikan. Dikendalikan itu bagaimana dihilangkan, dikendalikan. Ya, makanya yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Baik. Yang berikutnya faedah nomor 5. Apa kaitan hadis itu dengan sabar? Kaitannya adalah karena orang ketika marah terus dia menahan amarah itu butuh apa? Butuh sabar. Menahan, kan sabar itu apa? Al-habs, menahan ya. Jadi kalau orang sudah marah kemudian menahan itu butuh apa? Sabar. Faham maksudnya ya? Butuh sabar. Disitulah letak sabar. Karena tidak mungkin orang itu tidak memiliki kesabaran. Dia bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Hanya ketika dia marah lalu dia tahan, itulah sabar. Itu kaitan hadis ini dengan bab. Ya, jadi orang bisa menahan amarah itu karena padahal dia apa? Mampu untuk melampiaskan amarahnya. Lihat ini, masya Allah. Ya, dan itu berat. Ya, jadi menahan amarah itu bukan perkara apa? Mudah. Karena apa? Itu berlawanan dengan dorongan kita, betul apa enggak? Itu makanya perkara besar. Jadi sekali lagi, faedah nomor 5 apa? Apa tadi? Kaitan hadis ini dengan bab, yaitu menahan diri ketika marah. Karena apa? Orang menahan marah itu, menahan diri ketika marah butuh apa? Kekuatan sabar. Jelas semua ya? Baik. Karena apa? Menahan amarah itu berat. Ya, karena itu ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Faedah nomor 6. Ya, kenapa marah itu harus dikendalikan? Karena marah itu termasuk sebab kerusakan dalam masalah dunia dan dalam masalah agama untuk manusia. Marah yang tidak terkendali itu berakibat kerusakan baik untuk dunia seorang hamba dan agama hamba tersebut. Contoh misalnya, gara-gara marah yang tidak terkendali, apa yang terjadi? Penyesalan, betul apa enggak? Ya, ada orang ngamuk, motornya di starter tidak bisa jalan, ditewendangi sampai rusak. Ya, ada enggak seperti itu? Ada. Akhirnya apa? Begitu sudah rusak, dia sudah capek, duduk, akhirnya gelo. Lapo iku mau ya tak tendangi. Betul apa enggak? Seperti itu. Itu lagi marah sama istrinya, HP dibanting. Yaudah, padahal dia kredit itu belinya itu. Di koperasi Go Hijrah lagi, ya kan? Iya lah, begitu sudah pecah, dia nyesel. Lapo tak banting. Rugi. Ya Banda? Ya, dan banyak kerugian dunia gara-gara masalah apa? Amarah. Iya kan? Nah, dalam masalah agama juga begitu. Betapa banyak orang membunuh tanpa hak gara-gara marah. Hanya gara-gara senggolan di pinggir jalan. Hari ini kan banyak berita. Orang dibunuh hanya gara-gara senggolan di tengah jalan. Apa kaitan senggolan dengan pembunuhan? Itu terlalu jauh. Ya, gara-gara apalagi misalnya pandang-pandangan ya kan, di jalan pelotot-pelototan, marah, bunuh orang. Lihat, rugi dunia akhirat dia. Sudah dipenjara, dihukum, dosa besar sudah. Nah, jadi kemarahan yang tidak terkendali akan merusak dunia seseorang dan akhirat seseorang, agama seseorang juga akan rusak. Makanya penting amarah itu apa? Dikendalikan. Bahkan amarah itu ghadab termasuk menjadi sebab kekafiran. Ya, di antara sebab kekafiran itu, di antaranya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah al-ghadab, amarah yang dilampiaskan melampaui batas. Jadi kufur. Ya kan? Membunuh itu termasuk kekufuran. Kata Nabi apa? Walau maknanya bukan kekafiran yang sebenarnya ya. Rasul mengatakan ya dalam hadis Jarir bin Abdillah kalau tidak salah, muttafaq alaih. Rasul mengatakan la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian menjadi kafir setelah aku. Ya. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian menjadi kafir setelah beriman setelah aku, yaitu apa? Dengan kalian membunuh satu dengan yang lain. Karena amarah. Ya, ini dianggap kufur.
Rasulullah mengatakan, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Mencela orang muslim perbuatan fasik dan membunuhnya adalah kekufuran. Walaupun bukan artinya kekafiran yang kafir-kafir ya, tapi apa? Itu perbuatan yang diistilahkan dengan kafir karena begitu berat masalah dosanya. Seperti itu. Ya kan? Bahkan juga gara-gara kemarahan itu orang bisa kafir beneran. Ya kan? Naudzubillah min dzalik, misalnya contoh, dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesempitan hidup, dia marah kepada Allah, kafir enggak? Mencela Allah Ta'ala, naudzubillah min dzalik, mencela Rasulullah, mencela Islam. Ya, ada kasus terbaru ini, kasus terbaru. Ada pengurus masjid. Saya baru pengurus masjid mahasiswa. Masjid Salman, Masjid Salman ya. ITB. Salah satu pembina, dulu aktivis muslim, itu murtad masuk Kristen. Karena apa? Karena kecewa dengan ujian. Bukan karena dia melihat benar apa salah, bukan. Ini kasus nyata barusan. Jadi dia seperti ada berselisih dengan teman-temannya, dia diuji dengan kesempitan hidup, sampai utang, sampai membuat dia itu kemudian terus teman-temannya tidak mau bantu gitu. Sampai akhirnya kemudian dia marah, akhirnya dia keluar dari Islam. Hanya gara-gara itu. Bayangkan coba. Karena marah dengan temannya yang tidak membantu dia ketika dia terpuruk. Dan semisal dengan itu. Marah kepada Allah dengan ujian kesempitan hidup. Saya jadi kufur. Lihat. Allahu Akbar. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini. Baik. Jadi mengapa harus sabar? Karena marah itu apa? Apabila dilampiaskan akan merugikan manusia dunyahum wa ukhrahum. Baik urusan dunia atau ukhri mereka dan agama mereka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ya. Karena itulah Allah menjanjikan orang-orang yang mampu untuk mengendalikan amarah, di mana itu termasuk sifat orang yang bertakwa. Allah menjadi kebaikan untuk mereka dengan kebaikan yang banyak, ya kan? Kan di antaranya Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang bertakwa itu apa? Ya. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, yaitu orang yang mampu menelan amarahnya. Menelan apa? Amarahnya dan mampu memaafkan manusia. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang nomor berapa ini? Nomor 7, baik. Nomor 7. Kesabaran itu ya, akan nampak apabila seorang diuji dengan lawan dari kesabaran. Saya ulangi, kesabaran itu akan nampak pada diri seorang ketika dia diuji dengan hal-hal yang membuat dia tidak sabar. Ya, jadi kita belum tahu, misalnya kita melihat ya, kita kenal teman-teman kita ada si A, si B, si C, si D. Misalnya kita ditanya, dari 4 orang ini A, B, C, D, itu yang orangnya sabar yang mana? Terus kita menilai kan, oh si A, kenapa? Si A itu ngomongnya halus gitu. Kalau ketemu sopan, halus. Dia tidak pernah ngomong kasar. Gerak-geriknya seperti putri keraton, lemah lembut. Oh berarti dia penyabar. Kalau si B, si B itu kayak aneh pemarah. Kenapa? Ini ngomong banter. Ngomong apa? Banter, ya kan? Jalannya, langkahnya itu menunjukkan semangat gitu kan? Ya kan? Kalau ngomong itu orang 100 meter dengar, ya kan? Ngomong lugas, ya, tidak ada tedeng aling-aling. Oh dia itu, pemarah sepertinya, pemarah dia itu. Yang C demikian, yang D demikian. Intinya apa? Dia menilai dari apa yang nampak gitu. Kira-kira benar apa tidak benar? Anggap yang A dengan B aja lah. Yang A itu penyabar, yang B tidak penyabar. Apa seperti itu? Kita baru bisa melihat mereka penyabar, 2 orang ini ketika diuji dengan kesabaran, itu akan kelihatan dia sabar apa enggak. Pemarah apa enggak. Paham maksudnya ya? Diuji aja dengan hal yang membuat dia marah. Contoh misalnya. Ya, walaupun ini bukan berarti harus dilaksanakan ya. Ya, diuji.
dikeplak kepalanya. Nah, nanti kelihatan kira-kira dia yang mana yang sabar, yang A atau yang B. Ini bukan untuk dilaksanakan ya, tapi contoh. Paham maksudnya ya? Nah, boleh jadi yang A yang kelihatan lemah lembut itu, dia itu pemarah, dikeplak sekali langsung apa? Ngamuk-ngamuk, iya kan? Tapi yang B, walaupun nampaknya dia ini apa? Nampaknya dia ini keras, tapi dia penyabar, boleh jadi kan? Sehingga seorang yang tidak nampak kualitas kesabarannya sebelum diuji dengan hal yang bertentangan dengan kesabaran. Jadi kita tidak bisa menilai, termasuk diri kita. Kita ini sabar apa tidak, tahu dari mana? Kalau sudah diuji, sama dengan anak sekolah. Tahu dari mana dia itu menguasai pelajaran? Kalau sudah diuji. Kalau belum ujian, semua bisa ngomong, aku paham. Masing-masing paham, paham Pak, semua paham ya. Tapi yang membuktikan kebenaran ucapan mereka siapa? Atau apa? Ujian. Sama, orang itu tidak bisa dilihat sabar tidak sebelum Ustadz, belum tentu. Ustadz yang ilmunya banyak, mesti sabar? Belum tentu, wong itu hafalan kan. Diuji baru kelihatan sabar apa? Tidak. Orang misalnya contoh. Betapa banyak orang pandai berteori tentang sabar, tetapi begitu diuji dengan kemiskinan, dia tidak apa? Sabar. Banyak itu. Makanya kualitas seorang, kesabaran seorang itu tidak dilihat dari seberapa banyak dia hafal Quran dan hadis. Seberapa bagusnya dia menerangkan masalah kesabaran. Tidak hanya bisa dilihat dari perilakunya yang kelihatannya nampak lembut. Enggak. Tapi ketika diuji itulah baru kelihatan dia sabar apa? Apa tidak. Karena itulah ada kisah nyata di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini kebetulan menghutangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tidak salah ingat tentang unta. Pernah Nabi itu berhutang unta kepada orang Yahudi ini. Ya, tiba-tiba ketika Rasulullah sedang bersama para sahabat berjalan gitu, Yahudi ini tiba-tiba apa? Dari belakang langsung menarik ya bajunya beliau. Kerahnya ini sampai apa? Nabi terjengkang ke belakang dan ada bekas merah karena saking kuatnya tarikan orang Yahudi itu. Nabi noleh. Nabi senyum. Ya, kenapa Yahudi ini mengatakan dasar kamu orang yang dari keluarga yang suka tidak bayar utang. Terang-terangan ngomong di tengah-tengah sahabat. Bayangkan sudah ditarik disuruh bayar utang, kenapa? Dasar kamu itu anaknya dari keluarga orang yang biasa tidak bayar utang. Bayangkan coba. Atau kurang lebih seperti itu ucapannya. Begitu kasar, meremehkan, menghinakan. Nabi melihat itu, tersenyum. Sahabat-sahabat sudah apa? Gregetan itu. Kenapa? Sudah mau dihajar orang ini, ya kan? Kurang ajar orang ini. Ya kan? Kata Nabi apa? Biarkan. Sesungguhnya orang yang menghutangi itu punya hak bicara. Bayangkan. Orang yang menghutangi itu punya hak bicara kalau yang utang itu gak bayar, punya hak. Dan orang yang utang kudu ini tahu diri gitu loh. Jadi kalau sampai yang menghutangi itu ngamuk gara-gara kita yang berhutang misalnya tidak bayar, melayu wae ya. Wajar, dia bicara punya hak dia. Orang yang menghutangi punya hak. Dia ngomong begini-begini. Akhirnya apa? Nabi memerintahkan agar dibayarkan dengan yang lebih baik daripada utangnya Nabi. Ya, jadi unta yang diberikan sebagai pembayarannya lebih bagus daripada unta yang Nabi berhutang kepada orang Yahudi ini ya. Setelah itu apa? Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Ya, kenapa masuk Islam? Orang Yahudi ini bilang, saya baca di Taurat, cirinya Nabi yang terakhir itu, apabila dia diganggu, maka semakin nampak kesabarannya. Paham ya? Saya baca di Taurat, Nabi yang terakhir cirinya apa? Semakin dia diganggu, bukan semakin tidak bisa mengendalikan diri, tapi apa semakin nampak kesabarannya, muncul kesabarannya. Maka aku uji. Aku uji. Paham maksudnya? Dan terbukti betul, dia bersyahadat. Alhamdulillah kok yang jadi Nabi itu bukan kita ya. Coba kita jadi Nabi. Apa kira-kira ini ya? Langsung kesukaan sahabat itu tangannya cancang, kakinya siapkan pedang paling tajam gitu. Nggak usah diasah gitu. Yang tayang-tayang gitu. Itu Masya Allah. Lihat ini Nabi SAW teladan kita. Pada banyak beliau diganggu, diancam, dibunuh. Beliau bersabar, beliau tenang. Kisah Da'thur yang terkenal ya. Ketika Nabi sedang istirahat bersama para sahabat. Ya, dalam satu ekspedisi.
mencar, beliau ada di bawah pohon, diamati seorang kafir namanya Da'thur ya. Diamati ternyata apa? Oh, lagi sendirian nih. Kebetulan pedangnya Nabi ada di pohon. Lalu kemudian kafir ini mendekati, mengendap-endap, begitu dekat diambil pedang Nabi. Kemudian Nabi terbangun, kemudian apa? Da'thur menghunuskan pedang kepada Nabi. Ya, siapa yang menolongmu kalau aku membunuhmu sekarang? Beliau mengatakan Allah yang akan menolongku. Begitu mendengar kalimat Allah, bergetar Da'thur ini. Jatuh pedangnya. Ganti Nabi mengambil pedang tadi, diarahkan kepada Da'thur. Sekarang siapa yang menolong kamu kalau aku membunuhmu? Tidak ada ya Muhammad, kecuali kau memaafkan aku. Dimaafkan sama Nabi. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita baru merasa ngaji ya, merasa jadi dai ya, merasa saya ini termasuk dai yang panitia dakwah. Begitu ada masalah sedikit, begitu senggol dengan orang umum, marahnya tidak karu-karuan ya, seolah-olah Islam itu kita yang punya gitu. Allah, kamu menghina kajian kita ya. Wah, ya kamu melarang kajian kita ya. Kamu mencela kajian kita ya. Begitu sudah ya. Mana kesabaran? Mana tawaduknya? Mana kelemah lembutannya? Tidak ada hilang. Kalau kita merasa yang mengikuti Nabi, ya ikuti Nabi. Bagaimana cara beliau ketika diganggu? Kan begitu ya. Bukan malah menepuk dada. Kamu memang alul bid'ah, kurang ajar kamu ya. Kamu menyerang kita, neraka kamu. Tidak seperti itu, teman-teman sekalian. Tidak seperti itu. Lihat Nabi. Ya. Khawila rahimani rahimakumullah. Dan ini ada pada semua sifat ya. Seorang tidak akan diketahui dermawan apa tidak sebelum dia diuji dengan infak. Ya kan? Ketika belum ada seruan infak, ya kita merasa apa? Dermawan. Begitu diuji suruh infak, nah ini abot. Kelihatan ya kan? Jadi kita tahu kita ini dermawan apa tidak kalau diuji dengan infak ya kan. Ketika infak kita padahal kita mampu, metu apa enggak duit? Nah, kalau enggak metu, sedang kita kaya dan tidak ada halangan, berarti apa? Berarti kita bakhil atau medit. Salah pengecut apa tidak? Ya. Kita merasa paling wani sedunia ya. Jihad fisabilillah, wayu. Allahu Akbar. Ya, dia masih di rumahnya, masih di forum-forum ya. Begitu di medan perang lihat ya, baru suara peluru sudah lari terbirit-birit ya. Jadi keberanian itu juga kelihatan ketika pada saatnya keberanian itu diuji. Bukan di mimbar-mimbar, bukan dengan ucapan yang keras seolah-olah kita berani, Allahu Akbar, bukan. Bukan seperti itu. Makanya ikhwafillah, semua akhlak itu akan diuji, baru nampak kita itu seperti apa. Hakikat diri kita itu nampak ketika diuji. Sama dengan marah. Kita ini kalau belum diuji marah, kita merasa sabar ya. Begitu diuji marah, itu kita kelihatan kita penyabar apa tidak. Makanya disebutkan di situ, orang yang sabar itu yang terbukti bisa mengendalikan dirinya ketika marah, bukan teori. Paham ya? Saya ulangi lagi. Dari hadis itu menyebutkan apa? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menahan dirinya ketika marah itu adalah orang yang terbukti dia sabar. Itu ya, ikhwah. Baik, yang berikutnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang nomor 8 ya. Karena itu kita perlu adanya namanya, kalau dalam istilah para ulama itu riyadhatun nafas, melatih jiwa. Mengendalikan itu penting, ada latihan. Jadi kita membumikan atau menerapkan ilmu yang kita tahu secara teori itu kita tanamkan dalam jiwa sehingga merasuk, sehingga muncul dalam perbuatan. Itu penting sekali. Sehingga proses untuk menjadi sabar itu, pendidikan jiwa itu penting. Itu sepanjang masa sampai kita mati. Ada tarbiyatun nafas, pendidikan jiwa. Ya. Jadi untuk bisa bagaimana caranya bisa
mendidik jiwa itu yang penting. Ya, jadi pentingnya apa? Tarbiyah an-nafas, pendidikan jiwa. Latihan riyadhah jiwa itu penting sekali. Ya, dan kita coba amalkan. Jadi pas kita marah, tahan. Kita marah lagi, tahan. Insya Allah kita akan menjadi terbiasa. Jadi jelas ya. Jadi hadis ini juga menunjukkan pentingnya seorang itu untuk melatih dirinya agar bisa apa? Sabar dan bisa menumbuhkan sifat-sifat yang mulia. Ini pendidikan jiwa. Bismillah. Baik, hafilah rahimani warahmatullah. Karena sudah 8:30. Silahkan kalau ada pertanyaan. InsyaAllah yang akan datang kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan? Hal soal? Ada pertanyaan? Baik. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu sedikit tentang keutamaan sabar. Apa sih untungnya orang sabar itu? Yang pertama, dia akan mendapatkan pahala yang besar. As-sabul azim fil akhirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah taala pada surah Az-Zumar di antaranya, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu akan dicukupkan Allah taala tanpa batas. Jadi pahalanya tidak ada batasnya. Ya, menunjukkan apa? Sabar itu amalan yang penting. Amalan yang penting. Yang berikutnya, dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya banyak. Ucapan-ucapan Allah taala, firman Allah taala di antaranya wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kamu sabar dapat cintanya Allah. Masya Allah. Jadi cara jalan mendapat cinta Allah itu sebenarnya tidak sulit dan tidak jauh, tidak perlu biaya. Apa itu? Sabar dalam semua perkara ya. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar ketika marah ya. Sabar ketika diuji oleh hal-hal yang tidak mengenakan atau diuji dengan yang mengenakan juga sabar. Nah, yang berikutnya, ya, kepastian jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak versi ya tentang masalah balasan Allah yang besar untuk mereka yang sabar itu banyak sekali. Versinya banyak. Ya, kepastian masuk surga. Dalam hadis ya, ketika Abdullah bin Abbas berkata kepada sahabatnya, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah." Wahai, kamu maukah aku tunjukkan seorang perempuan penghuni surga? Lihat. Pertanyaannya aneh. Maukah kamu aku beri tunjukkan, aku perlihatkan seorang perempuan penghuni surga? Bala, tentu. Ya, tentu. Ini waktu ini Atha bin Abi Rabah, ya, muridnya Abdullah bin Abbas. Tentu Abdullah bin Abbas. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, menunjuk pada perempuan ini. Hadhil mar'atu sauda. Ini perempuan yang hitam ini. Perempuan hitam. Maksudnya dia kulit hitam ya. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat ini usra wa ini atakasyaf fadallaha li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'atullaha an yu'afiyaki faqalat asbir faqalat ini atakasyaf fadallaha li an la atakasyaf fada'alaha. Suatu saat datang seorang perempuan hitam ini datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ini usra, saya ini punya penyakit ayan. Nah, kalau kumat tidak sadar. Kalau kumat, tahu orang kena penyakit ayan ya. Karena tidak sadar, dia jatuh, tidak sadar, maka sangat mungkin auratnya terbuka. Betul apa enggak?
Ya kan? Ya Rasulullah, doakan aku agar Allah menyembuhkan aku supaya tidak auratku ini terbuka. Rasul mengatakan, menawarkan dua pilihan. In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha laki an yuwafiyaki. Begini aja, ada dua pilihan. Kalau kau sabar, maka surga bagimu, pasti. Tapi kalau kau ingin, aku doa kepada Allah, aku doakan dan kamu pasti sembuh. Ya kamu sembuh. Faqalat, maka perempuan ini memilih apa kira-kira? Asbir. Ya Rasulullah, saya sabar aja. Ya kan? Kenapa? Pasti masuk surga. Orangnya masih hidup, Pak. Ikhwafillah, orangnya masih hidup. Kalau kita kan ada kepastian enggak? Antum pasti masuk surga enggak? Yang pasti kita lewat neraka. Wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian akan menyeberang neraka lewat sirat al-mustaqim. Dan enggak ada jaminan selamat. Orang ini masih hidup. Masya Allah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, saya pilih sabar. Tapi doakan untuk aku agar kalau aku kumat, auratku tidak terbuka. Didoakan sama Nabi. Sehingga ketika itu, setelah itu, setiap kumat, auratnya tidak terbuka. Lihat, dia bersabar dengan sakitnya. Kalau kita nawar ya Rasulullah, ya dua-duanya. Ya sembuh, ya masuk surga. Kita kan potongannya gitu semua ya. Wajah-wajah kita ini kelihatan semua ini. Betul apa enggak? Contoh misalnya lagi. Ada misalnya kita ini ketemu Rasul. Ya, melarat, kita sedang melarat. Ya Rasulullah, doakan saya. Saya ini melarat ya Rasulullah. Kitbiyen mulai keluar. Bahkan di rahim itu sudah melarat. Sampai saiki. Di bojo melarat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya agar diberi harta yang cukup. Seandainya Rasulullah menawarkan, oh ya, dua pilihan. Kalau kamu sabar dengan melaratmu, kamu pasti masuk surga. Atau aku doakan dan kamu jadi kaya. Kira kan nawar ya? Ya Rasulullah, dua-duanya ya Rasulullah. Betul apa enggak kira-kira nih? Itulah kualitas kita. Belum lagi sakit. Allah Akbar, sakit. Bayangkan coba, kalau antum kena penyakit ayan, kan pasti kepingin sembuh ya, atau penyakit lain. Ditawari begitu, kita pasti apa? Ya Rasulullah, dua-duanya ya Rasulullah. Alasan kita apa? Kalau saya sakit ya Rasul, kayak isu ibadah. Betul apa enggak? Padahal Rasul sudah memberikan dua pilihan tuh. Nah, itu potongan kita. Ya semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit ya, yang berat. Yang bisa mengganggu ibadah kita, mengganggu kita untuk menjalankan kewajiban kita. Baik, ini yang nomor berapa? Nomor 3. Faedah yang berikutnya, Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Dalam arti akan menolong, memuliakan, menjaganya. Banyak dalilnya ya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Yang berikutnya, anugerah yang besar. Jadi kalau kita bisa sabar, itu ibarat kita itu punya pegangan yang luar biasa. Punya senjata pamungkas, punya hadiah dari Allah yang tidak terbatas manfaatnya. Ya, Rasulullah bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr." Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seorang yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya daripada kesabaran yang Allah berikan kepada orang itu. Artinya apa? Kalau kita minta bekal kepada Allah, maka mintalah sabar. Karena sabar itu kebaikan untuk semua perkara. Manfaatnya paling besar. Lihat, orang yang sabar itu orang yang sukses. Betul apa enggak? Tidak ada sukses kecuali dengan, bahkan orang kafir yang sabar, dia sukses enggak? Orang kafir kalau sabar, dia sukses. Contoh ya dalam masalah harta aja. Kita sering dengar sendiri, bahkan saya juga pernah bicara dengan orang yang seperti itu. Ya, biasanya orang-orang pedagang, ya, sebagian orang pedagang, bedanya pedagang Jawa dengan pedagang Cina itu apa? Kalau pedagang Jawa, itu dia kalau jualan untungnya banyak, kalau sudah dapat untung banyak, dia foya-foya, betul apa enggak? Makanya gak sugi-sugi. Tapi pedagang dari sisi lain, ya, suku lain ya, sama-sama Indonesianya, Cina biasanya. Itu kalau dia dagang untungnya sedikit.
Yang penting continue dan banyak terjual. Ya kan? Paham ya? Jadi apa? Dia banyak orang beli ke dia. Terus kalau dia dapat untung, itu enggak kemudian wah dapat untung kita foya-foya, enggak. Banyak dari mereka itu bertahun-tahun makannya itu makan sangat sederhana sampai usahanya maju, punya toko yang kedua, ketiga, keempat sampai jadi kaya. Baru setelah itu mereka menikmati. Itu cara mereka, prinsip mereka. Saya dengar cerita ini ya dari tangan pertama dan tangan kedua. Ya, bahkan saya pernah mengisi di salah satu pabriknya mereka, ngisi kajian kafir Ramadan. Jadi ada kajian Ramadan berbuka. Dia dekat saya, terus dia cerita banyak tentang hidupnya dia. Ya kan? Ya, jadi seperti itu. Sabar dapat dia. Ya kan? Paham maksudnya ya? Maka kalau ada orang-orang kafir itu kaya-kaya, ya selain itu kita tahu al-istidraj dari Allah Ta'ala, jelas ya. Tapi apa ya, karena kita tidak seperti mereka, jangan salahkan kecuali diri kita sendiri ya. Kita tidak pandai berdagang, sehingga akhirnya ekonomi dikuasai mereka, begitu ya. Karena kita dari itu, orang Jawa itu ya, kalau udah jual untungnya yang banyak ya. Gak sabar dia jual barang sedikit, untungnya sedikit itu gak sabar. Kapan aku sugih nih ya kan? Pikirannya kan gitu ya. Begitu dapat untung sedikit, wah langsung foya-foya. Akhirnya apa? Ya seperti itu. Jadi orang muslim, ayo. Yang berdagang, ayo. Berdaganglah dengan cara yang benar ya. Sabar dalam berdagang. Ini contoh saja. Dan juga dalam masalah lain, orang belajar misalnya. Orang belajar kalau sabar, dapat dia. Ya kan? Orang sabar, kalau dia sabar belajar, dapat dia. Tapi orang belajar tidak sabar, tidak mungkin bisa. Bahasa Arab, coba saya mau tanya. Sudah berapa tahun ada pelajaran bahasa Arab di Kehijrah, saya mau tanya. Ustadznya sudah ganti berapa kali? Ya. Bagaimana? Sukses? Karena tidak ada sabar. Ya kan? Ya bagaimana bisa berhasil? Orang yang datang itu berubah-berubah ya. Hari ini dari 10 peserta ya, yang datang ini. Yang lain tidak hadir. Besoknya pesertanya baru lagi. Ya, ustadznya yang bingung. Ya opo, gak maju-maju ya. Yang hadir sekarang, gak hadir yang kemarin. Nah ini. Untung ustadznya sabar ya. Sabar gak ustadznya? Ya Allah ya Rahman. Jadi kalau antum gak sabar ya gak bisa ya. Belajar itu butuh sabar. Gak bisa orang belajar gak sabar. Pasti gagal, sudah pasti. Yang berikutnya, keuntungannya adalah dia merasakan manisnya iman. Jadi orang yang sabar ya, dari menjauhi maksiat, menjalankan taat dan sabar dalam musibah, itu akan dia merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Ya. Itu pasti ya. Kenapa? Dengan dia menjauhi maksiat muncul bercak putih dalam hatinya. Ya, dia merasakan manisnya iman. Ketika dia melakukan taat juga gitu, ada bercak putih dalam hatinya, merasakan manisnya iman. Dia sabar, maka musibah itu menjadi apa? Kebahagiaan bagi dia. Jadi ada orang kena musibah itu bahagia, dia senang. Ya, karena dia berharap kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti itu. Ya, jadi kalau kita ingin kita ini bahagia hidupnya, merasakan manisnya iman, maka sabarlah dalam beragama. Yang berikutnya, nah ini yang sering kita dengar ya. Ya, bahwasanya orang yang sabar itu mendapatkan berapa pahala ya. Di surat Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika, mereka ini siapa ini? Orang yang mendapatkan, orang yang beri kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang ketika mendapat musibah mereka mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan kembali kepada Allah. Bagi mereka apa? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah.
wa ulaika humul muhtadun. Maka orang yang sabar ketika diuji mendapat sholawat dari Allah. Apa sholawat itu? Pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat, kasih sayang Allah, dan mendapat petunjuk. Masa dapat 3. Dapat sholawat, dipuji oleh Allah taala. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, hidayah. Masya Allah. Jadi orang yang sabar itu akan diarahkan kepada jalan yang benar dan tepat. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan silakan. Ada berapa tadi faedah sabar? 7. Ada 7 ya. 7 atau 9 ya. Kalau tadi yang terakhir 3 kan ya. 9. Hal min soal, ada pertanyaan silakan. Baik, ada faedah yang tertinggal dari faedah yang hadis pertama tadi. Tadi faedah yang di hadis tentang kekuatan orang yang kuat itu adalah mengendalikan dirinya ketika marah, itu faedah keberapa itu? Faedah nomor berapa itu? Faedah nomor? Ketiga. Faedah? Faedah ketiga. Bukan, faedah yang nomor 8 kalau tidak salah ya. Yang awal. Ini yang 9 berarti ya, faedah ke-9. Baik. Tentang laisa syadidu bisurah idama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ini faedah yang ke-9. Jadi peperangan kita yang paling berat itu adalah peperangan mengalahkan diri sendiri, bukan di luar. Rasulullah mengatakan, membandingkan orang yang kuat itu bukan yang bisa mengalahkan orang di luar dirinya dengan gulat, menangan, betul apa enggak? Tapi orang kuat itu orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Paham ya? Di hadis tersirat bahwasanya orang yang kuat itu bukan orang yang kuat ketika bertarung dengan musuh luar. Tapi orang yang kuat itu orang yang mampu kuat bertarung mengalahkan musuh dalam apa dirinya sendiri, itu gejolak amarahnya, gejolak nafsunya. Itu kekuatan. Jadi kalau ada orang misalnya ya, dia kuat di luar, ahli bela diri, menangan, jagoan, tapi gampang emosi, sebenarnya dia kalah dengan dirinya sendiri. Makanya tidak ada kemenangan orang yang tidak bisa mampu mengalahkan dirinya sendiri. Itu ukurannya. Paham ya? Jadi saya ulangi. Ukuran orang kuat itu bukan orang yang mampu mengalahkan musuh luarnya, tapi apa? Orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri dengan mengendalikan hawa nafsunya, amarahnya dan sebagainya. Itu kemenangan sejati. Ya. Jadi kemenangan itu bukan di pertandingan, bukan, tapi kemenangan itu adalah kemenangan ketika apa? Ketika mampu mengendalikan dan mengalahkan dirinya sendiri. Makanya banyak orang yang contoh lah, kita sering mendengar kan, ada perguruan pencak silat, ya kan, banyak jumlahnya, saling tawuran, tukaran hanya gara-gara masalah sepele ya. Itu orang tidak kuat itu. Untuk apa dia belajar bela diri kalau tidak mampu mengendalikan dirinya? Karena sebenarnya semua bela diri, baik itu silat, taekwondo, kungfu, dan lain-lain, itu sebenarnya adalah sarana untuk mengendalikan dirinya sendiri. Ukurannya itu. Jadi kemenangan itu adalah kalau mampu mengendalikan dirinya, bukan menang di luar. Paham ya? Jelas ya? Jelas. Itu jadi ukurannya. Jadi orang yang kuat itu mampu mengalahkan dirinya, bukan ukurannya mampu mengalahkan di luar. Itu kemenangan sejati dan kekuatan sejati, kemenangan sejati. Ya, kalahkan musuhmu yang dari dalam. Itu paling penting. Maka dari itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jangan berbangga kalau kita itu bisa
mengalahkan orang lain. Ya, dalam pertengkaran, pertempuran, ya, dalam namanya ini bela diri, dalam perkelahian. Tapi apa? Berbanggalah kalau mampu mengalahkan dirimu. Karena musuh terbesarmu itu apa? Dirimu sendiri. Musuh terbesar kita itu diri sendiri, bukan yang lain. Ya. Ya, jangan sampai kita mampu mengalahkan banyak orang tapi dikalahkan oleh hawa nafsu. Ini namanya kita orang lemah. Namanya apa? Orang lemah. Jadi makanya kalau kita misalnya contoh, misalnya kita atau seharusnya tanamkan kepada para ahli bela diri ya. Kehormatanmu itu bukan ketika ditantang kemudian kamu menang mengalahkan, enggak, tapi kehormatanmu itu mampu mengendalikan emosi. Paham ya? Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, yang berikutnya faedah yang nomor 10. Yang terluput tadi. Yang dimaksud dengan mengendalikan amarah ketika atau mengendalikan diri ketika marah itu, ya, orang yang mengendalikan dirinya ketika marah itu adalah pada posisi dia mampu melampiaskannya. Ya, saya ulangi ya. Jadi yang dimaksud dia orang yang kuat itu orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Itu ada pada posisi orang yang mampu untuk melampiaskan amarahnya. Tapi kalau dia misalnya marah, tapi memang dia tidak mampu melampiaskan amarahnya, itu belum dianggap kuat. Misalnya apa contoh misalnya? Misalnya ya. Kita atau seorang misalnya, si A misalnya, dia orang kuat. Kuat kedudukan, kuat harta, ya, kuat fisik. Kemudian dia bermasalah dengan orang yang lebih di bawah dirinya dari segi kekuasaan, dari segi harta, dari segi fisik. Ya, kemudian terjadi perselisihan sampai marah. Nah, yang mampu melampiaskan amarahnya itu si A yang kuat tadi atau si B yang lemah? Si A kan? Paham maksudnya? Nah, ketika si A mampu melampiaskan amarahnya, padahal dia mampu, dan dia pasti tidak bisa balas yang lemah ini, terus dia menahan diri, itulah keutamaan. Yang dimaksud dengan di antaranya hadis ini. Tapi kalau si B, dia marah, tapi dia tidak berani. Paham maksudnya ya? Kenapa? Waduh, contoh misalnya ini, contoh. Si A, presiden misalnya. Atau pejabat misalnya, atau militer ya kan. Nah, kemudian di jalan misalnya ini senggolan ya. Si A yang misalnya militer, pejabat, atau orang kaya, si B orang miskin, orang biasa, senggolan. Si B marah, ya. Mau melampiaskan amarahnya, mau mencaci maki, mau mukul. Begitu tahu ternyata, ini doreng rek misalnya. Nggak jadi dia marah, ini tidak terpuji. Maksudnya. Yang terpuji itu adalah orang yang mampu melampiaskan amarahnya, lalu dia menahan diri. Padahal dia punya kuasa, punya kemampuan. Faham maksudnya? Kenapa? Karena yang lemah itu berarti dia tidak melampiaskannya, bukan karena dia mampu, tapi karena takut, tidak bisa. Itu belum terpuji. Yang terpuji itu dia mampu melampiaskannya, lalu apa? Dia menahan. Makanya Allah menjanjikan kan, siapa yang dia marah, dan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, lalu dia menahan diri karena Allah, maka apa? Allah akan memberi pilihan kepada dia, kesempatan untuk memilih bidadari yang mana dia suka. Maksudnya ya? Ya, siapa yang dia marah dan dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia menahan diri, menahan amarah karena Allah, maka nanti dia akan disuruh milih oleh Allah Ta'ala untuk memilih bidadari yang mana dia suka. Apa syaratnya? Dia mampu. Paham ya? Karena apa? Itu ujian sebenarnya. Dia mampu tapi apa? Dia tidak mau melakukannya. Itu yang dimaksud dengan makna di situ. Jadi kalau ada orang tidak melampiaskan amarahnya gara-gara dia takut, ya tidak masuk.
Paham ya? Nah, jadi jelas yang dimaksud dengan itu adalah orang yang mampu melampiaskannya, tapi dia menahan dirinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masuk kepada yang paling utama adalah orang yang seperti itu. Baik, ada pertanyaan silakan. Wah, ada berapa faedah dari hadis itu? Ada 10. Ya, diingat-ingat ya. Diingat-ingat, diamalkan yang paling utama. Habis soal? Ada pertanyaan? Silakan. Allahu Akbar. Akhwatnya ada, tidak ada? Sama sekali. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. InsyaAllah kita lanjutkan pada 2 pekan yang akan datang. InsyaAllah pekan depan saya tanya, faedah yang ada pada hadis itu apa saja. Ya, dan kalau memang ada yang terlewat, nanti kita tambahkan lagi. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang nafi', yang bermanfaat, yang melahirkan amal saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.